Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan yang ketiga syaratnya adalah sapinya yang diantar itu harus duduk di depan jejer sopir karena dia akan menunjukkan tempat yang akan diantar. Lalu yang bacanya ketawa gitu, asem lah apalah begitu. Nah ini termasuk materi-materi candaan yang terlarang, Pak. Kalau kita ingin share seperti itu, ada caranya supaya kita tetap tidak terhukumi berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib isya Masjid Al Muslimun Curah-Curah rahimani wa rahimakumullah. Setiap kali kita bermukadimah di antara ayat yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitir, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawakan adalah kalam terakhir tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasa berkata-katalah yang benar. Ini beberapa kesempatan Rasulullah SAW mencontohkan bahwasanya beliau mengatakan tentang diri beliau sendiri. Ini pentingnya ucapan yang benar. Rasulullah menyatakan bahwa diri beliau itu suka humor, suka bercanda, tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta. Jadi berdusta atau berbohong itu tidak berkata-kata benar, itu sangat-sangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang. Maknanya adalah kalau dalam bercanda saja kita tidak boleh berbohong, apalagi sesuatu yang serius. Ini maknanya. Dan Rasulullah adalah satu insan yang, satu pribadi yang mencontohkan itu, mensauri teladankan itu. Kita Bapak Ibu sekalian kadang-kadang demi membuat suasana cair, demi agar teman-teman ini senang, itu kita bercanda. Nah, candaannya ini dengan mengada-ada cerita seperti ini sering terjadi. Atau yang parah itu misalnya seorang mubaligh ceramah, ya, demi audiennya atau demi mustamiknya ini ketawa terbahak-bahak, sehingga bikin cerita, ngarang-ngarang cerita yang kisah itu tidak terjadi sungguhan, tapi dikatakan seolah-olah terjadi sungguhan. Ini harus kita hindari. Rasulullah itu suka bercanda. Rasulullah itu kalau waktu makan kurma bareng-bareng sama Imam Ali, sama Sayyidina Ali, itu salah satu candaan beliau ya. Setiap kali makan kurma, bijinya ditaruh di depan Sayyidina Ali. Nah, katakanlah kurma Nabi ini 5, Sayyidina Ali 5. Nah, ketika selesai makan, bekas bijinya di depan Sayyidina Ali itu 10. Di depan Rasulullah tidak ada. Lalu Rasulullah SAW menyatakan yang kurang lebih artinya bahwa mengumumkan di satu forum itu dengan bercanda, sesungguhnya orang yang paling lapar adalah orang yang makan kurma paling banyak. Terlihat dari bekas bijinya itu paling banyak, dengan melirik biji bekas di depan Imam Ali. Sayyidina Ali ini orang cerdas, Pak. Orang cerdas, beliau juga seorang humoris begitu. Jadi kalau Sayyidina Ali itu pintunya ilmu, babul ilmi, Rasulullah itu kotanya ilmu. Jadi pintunya ilmu itu Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali tidak kalah cerdas dari Rasulullah SAW tentang ini tadi percandaannya.
Ya Rasulullah, memang orang yang lapar itu makannya paling banyak. Tetapi insya Allah orang yang lebih kelaparan adalah ketika makan kurma sak biji-bijinya gitu. Karena di depan Rasulullah itu tidak ada bijinya gitu. Akhirnya sahabat ketawa semua, Rasulullah ketawa, lalu mengumumkan, wahai sahabat, Ali inilah pintunya ilmu. Ya, diumumkan seperti itu. Ini canda-canda Rasulullah, banyak sekali candaan-candaan Rasulullah, dan beliau seperti itu, suka usil, suka jahil dalam rangka mencairkan suasana, tetapi tetap menjaga kaidah qulu qaulan syadida tadi itu. Berkata-katanya tetap benar. Ini penting kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, karena kita kadang-kadang nggak nyadar. Apalagi sekarang zaman medsos. Tadi yang saya ceritakan, kalau mubalik, kalau nyenengan misalkan ngisi kajian atau ceramah misalkan seperti itu, demi agar mustami'nya ini ketawa terbahak-bahak, demi agar suasananya itu cair begitu, demi agar yang mengundang itu senang, wah pengajiannya semarak karena ketawa terbahak-bahak gitu. Lalu marang-marang cerita gitu. Nah ini di kalangan para mubalik. Nah ini sesungguhnya harus dihindari. Ada ya Pak yang mubaliknya seperti Pak ya? Pengajian ya, cerita begitu. Ya, kalau tidak yang jorok-jorok, yang porno-porno, ngarang cerita lah. Yang penting ketawa-ketawa begitu. Jadi salah satu kalangan pengundang pengajian itu, salah satu kriteria mubalik yang diundang itu adalah yang paling lucu gitu. Semakin lucu semakin laris gitu. Nah ini tentang menjaga lisan, qulu qaulan syadida ya. Terus kita ini di kalangan kita, di medsos terutama di grup-grup WA apa itu, tadi siang saya dapat pengumuman dibuka kemitraan angkut hewan kurban yang punya pickup dengan persyaratan ya, dengan kompensasi sehari kontraknya 1,5 juta. Kalau disupiri yang punya pickup itu tambah uang makan supir itu 250. Masih diberi bensin dalam sehari itu dalam kota kayak Situbondo, dalam kota Situbondo, Denpasar dalam kota Denpasar. Kalau bensinnya 15 liter per hari. Jadi kontrak antara tanggal 22 Juni sampai 29 Juni, masa-masa kurban itu ya, nganter hewan kurban di seputaran kota. Kemudian syarat harus mobil sendiri ditunjukkan dengan BPKB, STN, KTP. Kemudian harus hidup, harus pajaknya harus hidup. Dan yang ketiga syaratnya adalah sapinya yang diantar itu harus duduk di depan jejer sopir, karena dia akan menunjukkan tempat yang akan diantar. Lalu yang baca ini ketawa gitu, asem lah apalah begitu. Nah ini termasuk materi-materi candaan yang terlarang Pak. Lah kalau misalkan kita memelihara kaidah agar kita tidak berbohong, kalau kita ingin share seperti itu, ada caranya supaya kita tetap tidak terhukumi berbohong. Misalkan itu tadi di copy paste, terus kemudian dikasih pengantar atasnya, alhamdulillah ini mah peluang sangat besar. Barusan saya dapat broadcast dari teman saya. Kasih itu, kemudian bawahnya itu. Nah, terus paling bawah nanti setelah itu kasih aja komentar. Ternyata bohongan, misalnya seperti itu. Artinya kita hanya menyampaikan kita itu dapat broadcast yang isinya bohong. Jadi kita tidak berbohong. Tapi kalau mentah-mentah di-share seperti itu, seolah-olah kita yang membuat pengumuman itu. Nah, kita terhukumi bohong. Ini Pak, hal-hal sekecil itu dalam Islam diatur. Karena apa? Kalau kita waspada, kalau kita itu tertib terhadap diri kita sendiri dengan dasar mengikuti perintah Allah, qulu qaulan syadida tadi itu, berkata-katalah perkataan yang benar. Maka tadi ayatnya yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan membimbing langkah hidup kita semua. Langkah hidup kita, ucapan kita, keputusan akal kita, Allah bimbing. Insya Allah kita menjadi orang yang benar.
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan kebenaran langkah, ketepatan keputusan, bersikap dan bertindak, berucap, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Insyaallah demikian. Wa may yutiqillah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan dihantarkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah menuju kesuksesan yang besar. Kesuksesan dunia tentunya, dan kesuksesan akhirat yang pasti. Maka menjaga ucapan. Ucapan ini termasuk media sosial tadi itu. Meng-share segala sesuatu kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena kita memohon betul bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus, tidak terbelokkan keputusan hati kita, ketepatan langkah kita dari hal-hal yang sesungguhnya menyalahi kaidah-kaidah syariah seperti itu. Sering ya Pak ya terima broadcast seperti itu ya. Sering itu harus waspada. Meskipunlah tujuannya kadang-kadang, meskipun tujuannya itu hikmah misalnya. Apalagi kalau sudah memakai ayat atau memakai hadis. Kalau ayat ini masih dijamin valid lah kadang-kadang ya. Sulit untuk dipalsukan kalau ayat. Tetapi kalau sudah hadis, ini bahaya sekali. Rasulullah bersabda, barang siapa menyebarkan ini maka akan mendapat ini. Emang kapan Rasulullah pernah menyatakan seperti itu? Nabi bersabda, oh sudah seperti itu, Masya Allah, bahaya. Kadang-kadang ibu-ibu kita semua yang senang dengan ilmu agama gitu Pak, asal ada amalan apa di media sosial ya kita nggak cek, yang penting ini kok bagus, kirim. Nggak tahunya itu amalan dhaif atau dalilnya maudhu atau palsu. Ini terhukumi yang nge-share itu adalah juga berdusta. Maka fitnah ini memang semakin ragamnya, semakin banyak dan semakin luas. Finatan kaqita'il lailil mudlim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneka macam fitnah bagaikan potongan-potongan malam, betul. Yang sangat samar, sangat gelap. Kadang-kadang tampaknya baik, ternyata tidak baik. Ini makanya kita harus hati-hati.